Mellifera, Serrana, Trigona, dorsata. Kalau Serrana gimana? Kalau Serrana itu lebah asli kita, lebah lokal yang biasa ada di gubuk-gubuk gitu ya, kecil-kecil begitu. Lalu lebah dorsata itu lebah hutan. Oh, iya, yang besar-besar itu. Iya. Nah, itu hasil madunya juga mau menghasilkan madu. Begitu. Nah, kalau yang sekarang nih yang lagi kita tekenin di tempat ingin nih gimana? Begini. Trigona ini binatang apa ya? Lebah. Sebetulnya sejenis lebah, bukan apis ya. Binatang kecil yang tidak bersengat menghasilkan madu sebetulnya. Trigona itu atau disebut kelanceng ya. Atau disebut towel untuk Sundanya atau kelulut Kalimantan ya. Banyak di beberapa daerah juga beda-beda. Nah, lebah kecil ini disebut intelijen tercanggih karena dia mampu keluar masuk lubang kunci. Dan yang kedua, madunya ini adalah penghasil madu terbaik dunia. Madunya rasanya unik ya, asam organiknya tinggi, lalu dia betul jenisnya medical honey grade. Apa itu Pak? Medical honey grade itu madunya tidak hanya sekedar kesehatan, tetapi dia medical, pengobatan dan penyembuhan untuk beberapa penyakit, utamanya untuk diabetes. Kenapa demikian? Karena kalau lebah kelanceng ini gula tidak mau, sirup gula tidak mau, sehingga dia mencarinya benar-benar nektar dari bunga. Sedangkan Serrana atau kelanceng bahkan dorsata itu kadangkala dia kalau ada sirup gula dia mau, sehingga madunya itu kemurniannya mungkin 99% ya. Tetapi kalau kelanceng itu murni sekali sehingga dianjurkan untuk yang diabetes. Nah, kalau diabetes aja sembuh, artinya apa? Kolesterol asam urat juga bagus gitu. Iya, jantung, kemudian untuk demam berdarah kayak gitu karena dia mampu mengembalikan trombosit secara normal ya, cepat gitu. Madunya itu. Nah, kelebihannya teman-teman, kelanceng itu antara madunya sama tempat telurnya itu terpisah, sehingga kita di dalam manennya itu telur tidak terpanen ya. Jadi madunya aja yang kita cuplik, lalu kita kumpulkan di satu wadah, lalu kelebihannya apa? Panennya diperes, sehingga biang propolis itu membentuk flavonoid yang dapat digunakan untuk membunuh virus bakteri dalam tubuh. Sehingga flavonoid itulah yang memiliki kelebihan untuk penghasil madu terbaik dunia gitu. Pak, saya tertarik dengan propolis tadi, maksudnya gimana tuh? Ya. Begini. Di dalam sarang lebah ini, ini saya buka. Ini kan dia untuk kelanceng ini coba lihat. Nah, ini antara telur sama hasil madunya dia terpisah. Sehingga ketika kita panen, kita ambil ya rumah madunya tanpa melukai rumah telurnya. Nah, itu kita tiriskan atau kita kumpulkan dalam satu wadah. Lalu ketika terkumpul cukup dan semua sudah terpanen, maka nanti berikutnya adalah diperas. Nah, pemerasan itulah madu di dalam sarangnya itu yang disebut propolis itu sebetulnya. Jadi itu ampasnya ya Pak ya? Ampasnya itu propolis. Lalu kita peras, lalu sisa perasannya itu disebut propolis. Nanti itu kita cairkan menjadi propolis ya di dalam tubuh untuk anti kanker, tumor, kemudian radang tenggorokan. Dia akan kembali normal itu. Pengolahannya gimana Pak kalau propolis Pak? Kalau propolis ya. Gini, kalau propolis itu kita memang ada rahasianya ya. Kita titipkan aja kepada yang berwenang, lalu nanti karena ada rahasia untuk pencairannya kita titipkan 4 kilo jadi 1 liter, ongkosnya 300.000 gitu. Ada khusus pengolahan. Betul. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan coba melihat seperti apa memindahkan ini dari apa namanya Pak? Dari bambu. Koloni. Nah, kalau dari bambu yang dari alam ya. Hasil pemburuan. Nah, hasil dari alam, kita petik dari alam, kemudian akan kita coba untuk mutasi ke pembudidayaan. Nah, ini seperti ini. Kita buka. Nah, seperti ini nih, sobat-sobat sekalian. Nah, ini luar koloni biasa. dari alam bebas hasil berburu. Hasil berburu ya. Cukup banyak. Ini udah ada madunya ya, Kak ya? Ya. Ini madunya Pak. Udah ini. Lain dulu men.
Ini madunya udah. Kak, minta dijelaskan dikit yang madu yang sebelah mana, Kak? Yang ini nih. Oh, ini madu. Kalau yang ini Telur, untuk anak kan? ini Ya? telur nih. Telur ya. Ini madu nih. Oh, beda ya. Jadi terpisah ya. Bisa ya. Oh, ya. Jadi yang mau kita ambil yang telur ya? Telurnya. Ya telur. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita pinjam untuk kita pindahkan ke rumah yang baru. Kita lihat ratunya ya. Ratunya. Nah, sepatunya yang mana, Kak? Masuk lagi nanti. Ntar keluar nih, sini nih. Kenapa kita angkat? Kita mendeteksi ratu karena pemindahan awal itu dipastikan ratu harus terbawa. Harus terbawa. Karena ratu itu kan dia sifatnya untuk membangun regenerasi lagi nih ratunya, Pak. Yang mana nih, Pak? Nah, Oh, yang besar ini. betul. Ini yang kuning ya. Oh, ini yang besar. Kalau ratu sudah terdeteksi, insya Allah kita aman untuk lakukan pemindahan. Ya. Pemindahannya Ya, kita tinggal simpan aja, Pak. biasa seperti itu ya. Betul. Oke. Biasanya dalam satu bumbung ini ada berapa ratu dia, Kak? Satu, Pak. Cuman satu ya? Satu. Oh, jadi Ya. otomatis. Satu Oh ratu iya aja. iya. Paling ketika di kotak yang baru dipastikan kita polen tuh jangan diambil, Pak Jarno. Iya, polen. Nah, Ini polennya. nah ini ada mengandung polen nih. Polen itu Nah, apa? kenapa Madu, Pak. Polen ini tepung sari madu, Pak. Kenapa harus ada yang dibawa di kotak ini? Ini untuk stok makanan mereka sementara. Iya iya kecil. iya. Logistiknya ya. Iya, logistika sementara yang sebelum. Oke. Masukin lagi nih semuanya. Luar biasa ini pengalaman. Oke, sahabat sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan bagi sahabat-sahabat praktisi madu Indonesia yang sedang mencari informasi tentang madu, khususnya untuk madu trigona ya. Betul. Trigona. Kalau dalam bahasa Bantennya tewel, kemudian ada juga bahasa Kalimantan ya, kelulut ya Pak. Kelulut, ya. Kalau bahasa nasional sebenarnya apa sih Pak ini Pak? Trigona. Oh, trigona ya. Oh iya. Tapi yang umum kelanceng ya. Kelanceng, Ya, kelanceng, ya. Karena di Indonesia ini kan Orang Jawanya banyak. pendominan tuh kan orang Jawa. Namanya bahasa Jawa itu yang Pengaruhnya dipakai ya, kelanceng. Ya. Tapi kalau Kalau bahasa kelanceng umum Iya. di Jawa umum kelanceng ya. Pak Jarwo ini dari Asosiasi Perlebahan Indonesia. Pelebahan Indonesia, luar Oke. biasa, hadir bersama kita di sini. Ya, siap. Nah, ini kalau untuk madunya, Pak, ini bisa kita. Oh, ini polen. Polen ya. Bedanya polen dengan madu di mana nih Kak? Kalau madu ini kan ketika kita buka kan dia cairan, Pak, sifatnya. Iya. Kalau polen ini tepung sari madu. Nggak ada madunya. Dia. Nggak ada kayak madunya. kuning. Kayak lilin Asam gitu ya Kak? rasanya, Pak. Kuning Ya, dia. asam rasanya. Oh. Ya, Ini luar biasa, Pak. betul. Untuk diabetes itu. Ya, karena itu makanan sang ratu juga. Madunya dulu pakai ini nih, biar nggak berantakan. Madunya juga harus diikutkan ya? Enggak, kalau madunya bisa kita ambil, Pak, kita panen. Luar biasa. Oh jadi panennya tetap menggunakan seperti ini ya, sendok seperti ini gitu. Sendok. Nanti kalau sudah masuk di kotak sih panen tuh bisa kita pakai kafein kayak gini, Pak Jarwo. Oh iya, steril ya. Ya. Nah seperti ini nih sobat-sobat sekalian madunya. Seperti ini madunya. Udah serta Berair ya. madunya. Dedek mau makan, Dedek? Coba makan. Coba, Nih, Dedek, Dek. Coba Dedek makan nih. Kalau Dedek makan ya, biar tambah pintar sekolahnya. Tuh baca bismillah. Makan, bismillah. Makan. Tuh Enak? enak. Mantap. Iya. Enak ya? Agak asam ya. Jadi madunya agak asam. Karena memang asam organiknya tinggi. Biang. Itu untuk asam lambung hilang. Hilang ya. Iya. Omega 3 ya nih. Iya. Ya udah, dijilat aja deh. Makan aja. Nah, Nggak apa-apa. nanti cuci tangan nggak apa-apa. Steril. Masih ada lebah yang tertinggal, Pak. Hmm. Cara masukinnya paling diketukin aja. Oh gitu, langsung ke sarangnya ya. Nanti dia akan Kalau yang berterbangan ini kan dia jenisnya lebah pekerja. prajurit ya. Ya, prajurit. Karena lebah itu kan kasta. Ada ratu, pejantan, dan pekerja. Mm-mm. Ini yang banyak berterbangan nih biasanya pekerja. Oke. Ternyata rasa penasaran kita bagaimana metode memindahkan indukan Oh, ini- trigona. Ya. Oke. Nah, dengan bagaimana cara balik ya kita taruh jangan dulu terlalu jauh.
Oh, dari bambunya. Jadi dia biar suruh masuk dulu. Dan kenapa kita kasih pancingan lem perekat ini untuk dia mendeteksi sarangnya. Ini lem perekat dari mana nih, Kak? Itu saya dapat dari tadi diambil. Oh, itu yang apa? Polennya tadi bukan? Bukan, itu yang disebut propolis. Oh, Itu yang iya. disebut propolis. Oh, yang iya. Jadi bukan dari ininya ya, bukan dari polennya ya. Nah, hewannya nih, trigona. Mantap ya. Nah, si bambu bekas belahan kayak gini dijauhkan. Pican. Jadi nggak balik ke situ. Ya, kecuali kita lakukan pemindahan di skala 50 atau 100 stuk. Nah, justru kita taruh aja dekat kotak, taruh dekat kotaknya. Itu untuk apa? Untuk membantu dia membangun rumahnya itu. Jadi kan dia ngambilin sisa-sisa perekat itu dari betul. Jadi nggak dibuang. Betul, itu skalanya bisa 3-4 hari, Pak. Kalau si proses sudah benar-benar kering, itu baru bisa dibakar. Luar biasa. Kalau itu ditaruh sini dia nanti nggak masuk. Nah, sobat-sobat sekalian, ini adalah bumbung-bumbung yang tadi kita pindahkan seperti ini. Masih banyak ya. Kalau yang ini adalah sarang bagi koloni-koloni yang sudah produktif. Banyak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah jenis tumbuhan ya yang merupakan salah satu makanan favorit dari lebah trigona. Trigona atau kelanceng. Kelanceng ini ya, dari indukan madu trigona ini. Ini namanya pohon apa, Pak? Santos Timon. Santos Timon. Buahnya seperti ini. Iya ini Pak. Nah, kalau berbunganya Ini madunya. Wah luar biasa. Ini besok dia sudah masuk ke dalam. Ini yang mungkin makanan favorit ya. Iya ini karena Pak dia bisa masuk ke dalam Pak. Kan dia ini kan nektarnya di dalam sini Pak. Iya. Untuk lebah-lebah jenis Mellifera atau Serana nggak bisa masuk. Hanya kelanceng yang bisa masuk. Kelanceng bisa masuk. Masuk ke dalamnya itu. Ngambil nektarnya. Luar biasa itu. Sama ya. Ini jeruk nih. Nah, ini juga salah satu tumbuhan ya, ini dari jeruk lemon. Selain buahnya bisa kita manfaatkan, juga bunganya ini juga disukai salah satu makanan ya daripada trigona ini. Dan informasi dari teman-teman dari komunitas pembudidaya lebah ini bahwa mereka juga menyukai kemuning ini kayaknya ya Pak ya. Nah, ini kemuning. Nah, kemuning ini struktur daripada bunganya kecil, mungkin untuk jenis-jenis lebah Mellifera tadi tidak tergapai ya, tapi untuk trigona ini bisa dapat ya, gitu. Bisa dapat, luar biasa. Nah, ini adalah salah satu kelebihan-kelebihan daripada hewan penghasil madu trigona ini. Nah, ini dia nih yang namanya Pak, air mata buaya Oke, ini adalah yang disebut air mata pengantin. Ini adalah yang paling favorit disukai oleh hewan penghasil madu trigona ini. Sama seperti pohon kemuning, bahwa air mata pengantin ini juga struktur bunganya kecil seperti ini. Sehingga untuk jenis lebah-lebah hutan atau uliperet seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Jarwo, itu akan sulit untuk menggapai bagian dalam daripada pohon ini. Tapi untuk jenis trigona, dia akan mampu menjangkau sampai ke bagian dalam. Bagi teman-teman yang sedang menggeluti
budidaya madu atau dunia permaduan, Trigona khususnya, disarankan untuk menanam tumbuhan air mata pengantin ini. Karena kelebihan daripada air mata pengantin ini, dia akan berbunga secara terus-menerus, tidak tergantung pada musim. Oke. Dan bunganya juga cukup banyak ya di atas sana. Dia akan merambat sampai ke atas sana. Tuh, bisa dilihat sobat-sobat sekalian. Banyak. Kak, udah berapa lama Kak menekuni dunia Trigona? Sampai hari ini 15 tahun Pak kita fokus dan di Trigona ini. Ya. Terus selama 15 tahun awalnya gimana awalnya Kak? Pertama sebetulnya inspirasi saya muncul itu ketika saya ngelihat potensi yang dimiliki alam Banten ya. Saya menjadi orang Banten ini satu sisi secara SDA Banten ini sangat kaya Pak, tapi lemah dengan kreativitas, jiwa SDM-nya itu lemah. Nah ketika saya melihat Trigona dan saya melihat Trigona ini ternyata saya berinteraksi dengan orang-orang lama di Banten, madu Trigona ini sudah dijadikan kebiasaan rutin untuk pengobatan, khususnya di mana ada kasus buruk sungut atau serian berkepanjangan, itu yang dicari madu tewel. Dan kedua, di mana ada orang panas, anak sakit panas, biasanya yang dicari madu tewel. Orang tidak mau membudidayakan gitu. Nah, pada saat itu, disitulah saya ketertarikan saya untuk memperdalam dunia tewel. Dan kedua, ketika kita mencoba menangkarkan tewel, saya ketemu dengan salah satu perintis atau pelopor madu Indonesia, itu almarhum Dr. Aji. Waktu itu kunjungan ke Rumah Sakit Pandeglang. Nah, di kunjungan ke Rumah Sakit Pandeglang, Dr. Aji itu sebetulnya dalam lagi fase riset, lagi mencari salah satu jenis lebah, yaitu lebah Trigona itu Pak. Nah, dia ketemu dengan Udin Sakro, saya lagi mencari madu katanya. Dan kebetulan Udin tetangga saya pada saat itu, Udin ingat saya, oh madu mah ada katanya, saya dapat madu waktu itu. Diambillah madu saya, dikasih Dr. Aji kaget pada saya itu, oh ini madu yang saya cari. Ternyata ini madu kelanceng, inilah madu yang sangat istimewa. Dari situ saya muncul lebih rasa percaya diri. Di banyak orang lah, di 10 tahun, 15 tahun ya alhamdulillah sampai sekarang kita semakin banyak ketemu dengan saudara baru. Dalam setiap bulan, minggu atau? Untuk produksi sementara ini kami kan di sini alhamdulillah memprakarsai asosiasi yang namanya Himpunan Peternak Lebah Kelanceng. Yang terakomodir di asosiasi Himpunan Peternak Lebah Kelanceng ini sebanyak 23 orang. Tapi dari 23 orang itu mereka beranak pinang Pak. Di daerahnya sendiri mereka mempunyai grassroots baru lagi koloni-koloni lain. Betul, koloni-koloni baru. Nah, dari hasil setiap bulan ini alhamdulillah, ini kita berbicara musim biasa ya, enggak musim pembunga sekarang. Mungkin kalau untuk kapasitas per bulan 150 liter mah kita sudah luar biasa. Sudah bisa menghasilkan Pak. Distribusi nggak ada masalah Pak? Distribusi sementara ini nggak ada masalah. Apalagi sekarang saya sudah ketemu partner baru Pak Sujarwo, jadi saya semakin mudah-mudahan akan lebih semangat gitu. Dari aspek ilmunya juga betul. Kalau di luar kan sementara kan kita sudah kontribusi ke Jawa Tengah kayak ke Cilacap, kalau Jakartanya Cilandak dengan pengobatan Tibun Nabawi komunitas Bekam itu. Kita masuk ke sana, tapi kalau dengan Pak Jarwo ini ada sedikit nuansa edukasi aja buat saya. Mudah-mudahan ini akan saya transferkan juga kepada binaan-binaan saya di lapangan. Ya. Jadi kelebihan madu kelanceng itu seperti itu. Sedangkan madu serana atau millifera, bahkan dorsata sekalipun, antara telur dan madu jadi satu. Sehingga cara panennya sebaiknya tidak diperas, pakai ekstraktor diputer. Nah, sehingga madunya itu biang propolisnya kurang ya, kekentalannya kurang. Kalau kelanceng itu dia mengikat molekulnya gitu, karena biang propolis tadi itu diperas. Kalau madu yang biasa itu molekulnya nggak rapat gitu, agak encer begitu. Itu kira-kira itu bedanya ya. Nah, ini perlu untuk masyarakat. Pertama, kalau kita minum madu itu adalah healthy untuk tubuh kita. Ketika kita sehat maka terjaga kesehatan kita. Tetapi ketika kita sakit minum madu karena dia bersifat medikal, yang akhirnya cure, dia menyembuhkan. Selamat minum madu setiap hari untuk keluarga Anda. Oke, demikian kami dari Media Simalaba menyampaikan, semoga informasi dan hasil liputan-liputan dari Media Simalaba bisa dipetik manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan
Mohon maaf apabila dari penyampaian ini mungkin ada data-data yang kurang lengkap ya. Salam dari Media Simalaba, suara dari pinggir kota. Kunjungi juga website kami www.simalaba.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.